Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Cara Tuhan mengatakan kuasanya tidak seperti yang para ahli sihir lakukan di hadapan Musa, Harun, dan Firaun. Namun Tuhan punya cara yang berbeda, karena Tuhan ingin menyatakan bahwa setiap hal dalam hidup kita dalam kendali Allah, dan Allah mengatur dengan sempurna. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan dengan sukacita menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti 16, Kau yang layak. Jemaat kekasih Kristus, mari kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada penas yang membimbing pada ibadah pagi hari ini terambil dari Daniel 4 ayat 3 yang menyatakan, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Muliakanlah
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah, yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Bagi setiap orang yang telah menyesal serta mengakui dosanya dan bertobat, maka disampaikanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma pasal yang ketiga pada ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru. Perintah hidup baru terambil dari
Amsal 3 pada ayat yang kelima, Amsal 3 ayat 5 yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Anakan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu. Beritakan firman Tuhan dengan karya bakti-Mu. Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita, agar mereka bahagia walau hidupnya susah. Saudara, mari kita satu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus dalam memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga melalui kekuatan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami boleh memperlakukan itu di sepanjang hidup yang kami jalani di dunia ini. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari Minggu ini terambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi
tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara yang dikasihi Kristus, perikop bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan bagaimana Musa pada akhirnya menyerah pada kehendak Tuhan. Dia tidak lagi berbantah kepada Tuhan, tetapi dia mau menjalankan pengutusan yang daripada Tuhan Allah untuk menemui Firaun. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, usia Musa tidaklah muda lagi, tetapi Musa sudah berusia 80 tahun dan Harun kakaknya berusia 83 tahun. Dalam usia yang lanjut itu dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Musa harus berjumpa dengan Firaun yang kejam itu. Apalagi Firaun yang tidak pernah mau mendengar keluhan dari bangsa Israel. Tentu ada perasaan gentar dan takut dalam diri Musa. Tetapi rasa gentar dan takut itu tidak lagi menjadi milik dan bahagia dalam hidup Musa, sebab Tuhan sudah memperlengkapi Musa dengan kelengkapan-kelengkapan ajaib dan luar biasa, di mana Musa dapat melakukan hal yang luar biasa lewat apa yang diperintahkan Musa kepada Harun. Musa menyuruh Harun untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat Harun itu berubah menjadi ular. Saudara yang dikasihi Kristus, melihat tongkat Harun yang berubah menjadi ular, Firaun tidak pernah berpikir kalau itu adalah kekuatan dan kuasa Tuhan. Firaun berpikir itu adalah kekuatan Musa dan Harun. Sehingga Firaun mengundang semua ahli-ahli sihir untuk datang melawan Musa dan Harun. Dan ahli-ahli sihir itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Harun, melempar tongkat-tongkat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tongkat-tongkat dari ahli-ahli sihir itu semua ditelan oleh tongkat dari Harun. Peristiwa ini tidak membuat Firaun gerah. Peristiwa ini tidak membuat Firaun bertobat, tetapi Firaun semakin mengeraskan hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita sebagai orang percaya belajar untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah yang dahsyat, kekuasaan Allah yang memperlihatkan otoritas Allah sebagai pencipta atas dunia ini. Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup manusia dan seluruh ciptaannya. Tinggal bagaimana manusia merespon dahsyatnya kuasa Allah. Apakah manusia terus percaya atau manusia tetap mengeraskan hati seperti Firaun? Sebagai orang percaya, tentu kita percaya pada kekuatan dan kuasa Allah yang ajaib dan besar itu. Karena kita sudah mengalami kuasa Allah yang ajaib dan besar itu lewat karya Kristus di atas kayu salib. Kristus
yang sudah memberi kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa, Kristus yang menyelamatkan kita dari maut. Itu adalah Allah yang kekuatannya luar biasa dan dahsyat. Untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, Kristus juga mengutus saudara dan saya seperti Allah mengutus Musa dan Harun. Untuk kita juga tetap mau menyatakan kuasa keselamatan Allah itu bagi dunia di mana saudara dan saya dihadirkan. Kuasa keselamatan yang menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Kuasa keselamatan Allah itu kita nyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari bersama dengan semua orang yang kita jumpai dan temui dalam hidup ini. Saat ini saudara dan saya berjumpa dengan berbagai macam orang yang ada dalam kepelikan hidup. Saudara dan saya mungkin berjumpa dengan orang yang sementara menahan lapar. Saudara dan saya sementara berjumpa dengan orang yang menangis karena penderitaan akibat wabah COVID-19 ini. Saudara dan saya mungkin saat ini berjumpa dengan orang yang sudah ada di ambang rasa putus asa karena masalah hidup yang tidak terselesaikan. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah, Allah memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, saluran keselamatan Allah bagi mereka. Lewat apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini, di mana kita terpanggil untuk berbagi dengan mereka yang saat ini sementara kelaparan. Kita terpanggil untuk menopang mereka yang saat ini menjerit karena rasa cemas dan takut. Kita terpanggil untuk menguatkan mereka ketika mereka ada dalam rasa putus asa. Sebagaimana Yesus melawat kita ketika kita ada dalam rasa putus asa karena dosa-dosa kita. Saat ini juga kita mau melakukan itu bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Kristus, kuasa Kristus yang hidup itu harus terus menghidupi diri kita. Sehingga dengan kuasa Kristus yang hidup itu, kita mampu menghidupkan kehidupan orang lain. Sehingga orang lain juga bisa bangkit dari keterpurukannya. Orang lain mampu untuk menikmati sukacita yang Allah sediakan juga untuk hidup mereka. Dan orang lain juga mampu untuk bisa menjadikan hidup mereka saluran keselamatan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan ini, kita mau menyatakan kepada dunia kita lewat apa yang kita kerjakan dengan cara menyelamatkan mereka dari wabah COVID-19 ini. Cara yang dapat kita lakukan dengan kita tetap tinggal di rumah seperti anjuran pemerintah, kita terus mencuci tangan kita, dan ketika kita keluar kita mengenakan masker, dan ketika kita ada dalam kondisi kurang sehat, baiklah kita mengurung diri kita atau kita melakukan karantina mandiri. Dengan demikian kita memutus mata rantai penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Dengan demikian kita menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Amin.
disentuhnya, giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat kekasih Kristus, saya jemput untuk berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Firman yang boleh menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari depan, di mana lewat firman-Mu kami belajar untuk kami mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kekuatan dan kuasa yang tak terbatas. Tuhan punya cara-cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul dengan wabah COVID-19. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini. Kau memberkati para pemimpin negeri kami. Dengan segala usaha dan upaya mereka, Tuhan berkati. Karena kami mengimani dan percaya Tuhan, jadilah mereka tidak akan menjadi sia-sia di dalam Kristus Tuhan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk setiap orang yang sudah memberikan dirinya untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Kami mau berdoa Tuhan bagi tim dokter yang begitu setia untuk melayani setiap orang yang saat ini sementara bergumul dengan wabah COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka dengan jerih lelah mereka. Kami berdoa untuk para medis. Tuhan juga kuatkan mereka di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati untuk setiap anggota TNI Polri. Tuhan juga hadir untuk menolong mereka dengan segala keberadaan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk staf-staf rumah sakit.
Tuhan juga kuatkan mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga mereka tetap boleh melakukan tanggung jawab pelayanan mereka dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini bergumul karena sebagai dampak dari COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan kuatkan mereka yang saat ini mereka bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Tuhan Kau memberikan solusi di tengah persoalan ekonomi yang mereka hadapi dan rasakan. Dan yang saat ini bergumul dengan persoalan-persoalan sosial, Tuhan juga mau kuatkan mereka bersama, sehingga mereka tetap menapaki hari-hari depan dalam pengharapan dan keyakinan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini dirawat di rumah sakit karena terpapar wabah COVID ini. Tuhan juga kuatkan mereka. Engkau tahu gumul dan juang mereka. Engkau tahu pengharapan mereka. Biarlah lawatan dan kasih-Mu memberkati hidup mereka bersama. Bapak yang baik, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi, khususnya yang ada di bumi pertiwi. Tuhan memberkati gereja-Mu, agar gereja tetap boleh menyuarakan suara kebenaran-Mu, dan gereja di tengah-tengah situasi yang sulit boleh menjadi berkat bagi masyarakat bangsa ini lewat apapun yang dikerjakan oleh gereja-Mu. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekutuan jemaat Samaria. Tuhan juga memberkati persekutuan jemaat-Mu ini. Tuhan tolong kuatkan mereka bersama. Engkau tahu juga situasi kehidupan dari persekutuan jemaat Samaria Tuhan. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami mengimani dan percaya Tuhan, jika Engkau mengizinkan peristiwa ini terjadi, maka Engkau sendiri akan terus boleh mendampingi kehidupan kami, jemaat Samaria ini. Dan Engkau juga yang menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan dari kehidupan kami, jemaat Samaria. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para orang tua yang sudah lanjut usia, para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka dengan segala hal yang mereka rindukan dan harapkan dalam hidup mereka bersama. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang saat ini dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan juga berkati mereka. Biar Engkau mempedulikan mereka, dan Engkau memberkati setiap perawatan dan pengobatan yang dijalani. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami memasuki pekan yang baru. Biarlah tangan penuh kasih, tangan penuh mujizat, tangan penuh kuasa tetap memegang dan menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan. Sehingga bersama dengan Engkau, kami memiliki ketentraman, kami memiliki ketenangan, dan kami memiliki sejahtera. Biarlah Engkau tetap menjadi gunung batu tempat kami berlindung, dan Engkau menjadi kota benteng tempat kami berteduh. Untuk itu Tuhan, kami mau pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya dalam kasih-Mu. Kau memberkati saudara-saudara kami yang berbahagia karena pertambahan usia secara pribadi maupun rumah tangga. Tuhan berkati kebahagiaan hidup mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka bertambah cinta kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk karyawan-karyawati GPIB Samaria. Berkat-Mu juga menyertai mereka. Cinta-Mu mengokohkan mereka untuk mereka tetap setia kepada Tuhan, dan mereka tetap memandang kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk petugas organis. Kami berdoa untuk pemandu lagu. Kami berdoa untuk petugas multimedia. Tuhan dan sound system, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah Engkau juga tolong mereka di sepanjang kehidupan mereka ke depan. Bapa, inilah permohonan kami. Inilah ungkapan syukur kami yang kami haturkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu, ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan bertanggung jawab untuk ambil bagian yang aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan jemaat. Mohon perhatian untuk beberapa hal dari Warta Jemaat hari ini. Pelayanan ibadah minggu, jemaat dan ibadah pelkat di gedung gereja Samaria ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut karena adanya wabah COVID-19.
ibadah hari Minggu PA, dan ibadah hari Minggu PT di gedung Gereja Samaria ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah rutin rumah tangga bersama jemaat di seluruh sektor pelayanan ditiadakan, namun diganti menjadi ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kolekte ibadah hari Minggu jemaat, ibadah keluarga, perpuluhan, dan persembahan syukur dapat disetor melalui transfer langsung ke Bank Mandiri. Nomor rekening GPB Samaria 15500252012 serta bukti transfer tersebut dapat dikirim melalui WA 0812 9903 8447 ataupun juga dapat dibawa langsung ke kantor sekretariat Majelis Jemaat Samaria dan ditelepon terlebih dahulu. Diakonia COVID-19 sebagai upaya melaksanakan salah satu dari tritugas gereja, yaitu diakonia, dalam meringankan beban warga jemaat dan masyarakat di sekitar gereja Samaria sebagai akibat adanya wabah COVID-19. Maka Majelis Jemaat Samaria melalui tim Krisis Center menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat membantu melalui pemberian paket diakonia COVID-19. Mohon peran serta dari Korsek dan presbiter di tiap-tiap pelayanan sektor. Jam operasional kantor. Jam operasional kantor Sekretariat Majelis Jemaat GPB Samaria menjadi hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 15 WIB. Mohon perhatian bagi seluruh warga jemaat. Apabila ada pelayanan penting yang harus dilaksanakan, maka warga jemaat dapat menghubungi koordinator sektor dan PHMJ. Warta jemaat selengkapnya dapat diunduh dan dibaca pada website GPB Samaria di www.gpibsamaria.banten.org. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kekasih Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama. Yesus inginkan dirimu bersinarlah, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya
perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran buat Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.